Waktu terus bergulir setelah berakhirnya era Asurafhaka. Jagat raya dan Swargaloka sempat menikmati kedamaian sementara. Namun benih-benih ambisi tidak pernah benar-benar padam dari garis keturunan bangsa Asura. Di kota Tripura, sebuah pusat kekuatan bangsa Asura berdiri tegak di perbatasan antara Bhuloka, bertahtalah seorang Asurendra bernama Tripurasura. Ia adalah penguasa kegelapan yang memiliki wujud setinggi awan dengan kekuatan fisik yang mampu mengguncang bumi dan kemahiran tiada tanding dalam setiap disiplin Shastra Ayudha. Di dalam lubuk hatinya membara api ambisi yang sangat kuat untuk menjadi Triloka Cakrawarti, penguasa tunggal atas 3 dunia, dan menundukkan bangsa manusia, Asura, serta para dewata di bawah kakinya. Namun di balik ambisinya yang meluap, Tripurasura adalah sosok yang cerdas dan penuh perhitungan. Ia sangat menyadari bahwa satu-satunya penghalang besar yang merintangi jalannya menuju kejayaan adalah Dewa Narayana, yang telah memusnahkan Hiranyaksa dan banyak leluhurnya di masa lalu. Tripurasura memutuskan untuk meninggalkan takhtanya demi sebuah tapa yang ekstrem. Ia mengasingkan diri ke dalam hutan yang paling dalam dan sunyi. Di sana, ia menyalakan Agni Kunda, api suci yang sangat besar, yang terus berkobar siang dan malam. Ia duduk dalam posisi Padmasana, memusatkan seluruh kesadarannya pada Agni Kasina, sambil melantunkan mantra-mantra suci pemujaan kepada Sang Mahadewa. Tanpa makan, tanpa minum, bahkan tanpa tidur sedikit pun, Tripurasura menjalani pertapaan itu selama 7 tahun dan 7 hari. Keteguhan Tripurasura dalam menjalani tapasya yang luar biasa mulai membuahkan hasil. Pancaran energi dari kekuatan spiritual yang ia himpun menciptakan hawa panas yang melebihi api pralaya. Hawa panas ini membubung tinggi menembus lapisan langit, menggetarkan dimensi para dewa hingga mencapai puncaknya di Gunung Kailas. Merasakan ketulusan dan pengorbanan yang tak tergoyahkan dari Sang Raja Asura, Siwa memutuskan untuk turun secara langsung. Beliau bermanifestasi, muncul dari balik gumpalan cahaya di hadapan Agni Kunda yang berkobar. Tripurasura segera bersujud di kaki beliau dengan perasaan sukacita yang meluap. "Oh Mahadewa, hamba telah menanti kehadiranmu sekian lama." Mahadewa kemudian berdaulat dengan suara yang lembut. "Wahai Tripurasura, ketekunanmu sungguh luar biasa dan patut dipuji. Katakanlah apa yang engkau dambakan, mintalah satu anugerah dan aku akan mengabulkannya." Di balik sujudnya, sebuah senyum licik tersungging di bibir Sang Asura. "Hamba tidak menginginkan harta duniawi ataupun kekuasaan yang fana. Hamba hanya memohon satu hal. Jadikanlah hamba sosok yang tidak dapat dibinasakan oleh Dewa Narayana. Biarlah hamba kebal terhadap segala jenis astra miliknya, serta luput dari segala bentuk maya, tipu muslihat yang beliau miliki. Biarlah hamba berada di luar jangkauan kekuasaan Narayana."
Mahadewa Siwa terdiam sejenak. Meski permohonan itu mengandung niat terselubung untuk menantang tatanan dewata, beliau terikat janji suci untuk mengabulkan permintaan pemujanya yang telah berhasil dalam pertapaan. Aku kabulkan permintaanmu itu, namun ingatlah pesanku, Tripurasura. Gunakanlah kekuatan dan keistimewaan ini untuk menegakkan dharma. Jangan sekali-kali engkau berbuat jahat, jangan menindas mereka yang lemah, dan jangan menjadi sumber penderitaan bagi Triloka. Tripurasura menyanggupi peringatan itu, namun di dalam hatinya, ia sudah merasa bahwa seluruh jagat raya kini berada di bawah genggamannya. Begitu Mahadewa Siwa kembali ke Kailash, sang raksasa berdiri tegak dan tertawa terbahak-bahak hingga suaranya menggelegar memenuhi hutan. Sekembalinya ke kota Tripura, Tripurasura tidak membuang waktu. Dengan keangkuhan yang meluap, ia menggenggam gada bajra miliknya dan langsung melesat menembus awan menuju Swargaloka. Tujuannya bukan sekadar merebut singgasana, melainkan untuk memamerkan kekuatannya yang kini berada di luar jangkauan hukum dewata. Sesampainya di gerbang surga, Tripurasura mengamuk tanpa ampun. Ia mengayunkan gadanya menghantam para dewata penjaga. Kesaktiannya membuat istana-istana surgawi bergetar hebat dan darah para dewa tumpah. Namun tindakan yang dilakukannya setelah itu jauh lebih nista. Tripurasura menyerbu masuk ke dalam Taman Nandana Wana, tempat peristirahatan suci para apsara. Di sana ia memburu para bidadari yang tengah menari. Suara jeritan minta tolong menggema di seluruh penjuru langit. Mau lari kemana, wahai jelita? Kemarilah dan bermainlah bersamaku, seru Tripurasura dengan tawa yang memuakkan. Ia mengejar para apsara satu persatu layaknya seorang perusa yang mengejar kupu-kupu. Para dewa berusaha melindungi istri dan saudari mereka, justru dipukul jatuh dari surga oleh hantaman gada miliknya. Berita mengenai penderitaan hebat ini segera dibawa oleh para dewa yang terluka ke hadapan Mahadewa. Begitu mendengar laporan tersebut, mata Mahadewa yang semula terpejam tenang langsung terbuka lebar dengan kemarahan yang luar biasa. Api murka membara di dalam dada beliau. Tripurasura itu, dia telah berani mengkhianati janjinya kepadaku. Aku telah memberinya anugerah karena belas kasih, namun ia justru menggunakannya untuk menindas kaum wanita dan mereka yang tak berdaya. Ia telah melanggar sumpah suci. Atas perintah Mahadewa, dimulailah pengerahan Dewa Sena terbesar dalam sejarah keberadaan alam semesta. Langit di atas kota Tripura yang semula cerah, seketika berubah menjadi gelap mencekam oleh bayang-bayang jutaan prajurit langit. Suara genderang perang surgawi bertalu-talu. Garis depan dipimpin oleh Kartikeya, sang dewa perang yang agung. Ia berdiri paling depan dengan menggenggam tombak miliknya. Pembawa panji kemenangan diserahkan kepada Rahu, sang asura dewata yang bertubuh hitam legam dan perkasa.
sayap kanan dan kiri, dijaga oleh Ganesha dan Kubera. Dan tepat di jantung barisan, muncullah Mahadewa Siwa sebagai Sarwa Senapati. Tubuh sucinya putih berkilau bak salju di puncak Himalaya, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Tangannya menggenggam erat Trisula, tatapan matanya yang tajam menghujam ke arah kota Tripura. Di bawah sana, di dalam kota Tripura, suara terompet sangkakala berbunyi melengking. Para prajurit Asura berlarian dengan wajah pucat pasi melaporkan situasi. Mendengar hal itu, Tripurasura terperanjat. Rasa marah bergejolak di dadanya. Namun didorong oleh ahankara, ia memerintahkan seluruh kekuatan Asura untuk keluar menghadapi ajal. Ia memilih mati dalam pertempuran daripada menyerah tanpa perlawanan. Pertempuran dahsyat pecah di depan gerbang Tripura. Jutaan pasukan Asura beradu dengan pasukan Dewa Sena. Kilatan senjata sakti melesat di angkasa bak kembang api raksasa yang mematikan. Suara dentingan pedang dan gada bersahutan dengan jerit kematian yang memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Tripurasura melesat ke angkasa menggunakan kekuatannya. Dengan nada suara yang penuh amarah, ia berteriak, "Oh Mahadewa, mengapa engkau menyerang hamba-Mu sendiri? Hamba hanya bermain-main sedikit dengan para dewa. Mengapa engkau sampai harus turun tangan untuk membantai kami?" Engkau telah berjanji untuk menegakkan dharma, namun engkau justru menindas para wanita dan mereka yang lemah. Engkau telah mengkhianati kebenaran yang engkau ucapkan di hadapan api suci. Selesai menjatuhkan vonisnya, Mahadewa memanggil busur sakti Pinaka. Siwa kemudian memusatkan kesadaran dan memanggil kekuatan Dewa Narayana untuk bermanifestasi menjadi sebuah anak panah yang tak tertandingi, yakni Vishnu Astra. Mahadewa memasang anak panah itu pada tali busurnya, menariknya, sampai tali busur itu mengeluarkan suara mendenging yang memekakan telinga dan membidikkannya tepat ke jantung Tripurasura. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Mahadewa melepaskan tali busurnya, anak panah Narayana itu tetap bergeming. Ia seolah tertancap secara gaib pada tali busur dan tidak mau meluncur. Mahadewa mencoba menarik dan melepaskannya untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya, namun hasilnya tetap sama. Vishnu Astra seolah tertidur lelap. Tripurasura meledak dalam tawa ejekan yang sangat keras. Lihatlah kesaktian yang engkau berikan sendiri. Dewa Narayana tidak akan pernah bisa membunuhku. Bahkan jika engkau sendiri yang memegang senjatanya, engkau tidak berdaya melawan sumpahmu sendiri, Mahadewa. Seketika itu juga, Siwa menyadari kebenaran hukum alam semesta. Ucapan dewa adalah hukum tertinggi yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh dewa itu sendiri. Melihat keangkuhan Tripurasura yang menertawakan ketidakberdayaan senjata para dewa, suasana di medan laga berubah mencekam. Mahadewa tidak lagi menggunakan busur atau panah. Beliau menyadari jika anugerahnya melindungi Asura itu dari Narayana,
maka hanya kekuatan murni dari dirinya sendirilah yang mampu mengakhiri kegelapan ini. Perlahan tubuh Mahadewa melayang. Aura putih suci yang menyelimutinya berubah seketika menjadi merah membara, menyala-nyala seperti api neraka. Tawa Tripurasura terhenti seketika. Rasa ngeri yang sesungguhnya mulai merambat di setiap pori-porinya. Inilah saat yang ditakuti oleh seluruh makhluk di alam semesta. Kelopak mata ketiga yang terletak di tengah dahi Mahadewa perlahan mulai terbuka. Begitu mata itu terbuka sepenuhnya, ledakan cahaya kemerahan menghantam cakrawala. Itulah api pralaya, energi penghancur yang mampu meleburkan seluruh ciptaan kembali menjadi ketiadaan. Loncatan cahaya maut itu melesat tanpa bisa dihindari, menghujam langsung ke arah Tripurasura dan seluruh pasukan Asura di kota Tripura. Suara jeritan ratusan ribu raksasa sirna dalam sekejap tertelan oleh gemuruh api Sang Mahadewa. Tripurasura mencoba mengangkat gada miliknya sebagai upaya terakhir untuk bertahan, namun sia-sia. Senjata itu meleleh seperti lilin di depan tanur api, disusul oleh tubuh sang raksasa yang hangus menjadi abu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tanah dan bebatuan di wilayah Tripura membara hingga mencair menjadi lava. Setelah semua kebatilan musnah tak bersisa, Mahadewa perlahan menutup kembali mata ketiganya. Cahaya yang menyilaukan itu memudar, menyisakan keheningan yang damai di seluruh jagat raya. Perang telah berakhir dengan tenang. Beliau membalikkan tubuh dan memimpin kembali pasukan Dewa Sena untuk terbang kembali menuju surga, sebelum akhirnya beliau beristirahat di singgasana abadinya di Gunung Kailash.